Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kegunaan jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang kan sudah ada tuh jurnal, berbagai macam jurnal khususnya. Tetapi kenapa masih menggunakan jurnal umum? Nah, karena ada beberapa transaksi yang ternyata tidak bisa tertampung pada jurnal khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk digunakan mencatat semua transaksi, itu pada dasarnya. Tetapi untuk perusahaan dagang, karena transaksinya itu sama sejenis, maka perusahaan dagang menyusunlah yang namanya jurnal khusus. Nah, pada perusahaan dagang, jurnal umum hanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Transaksi apa saja sih? Yang pertama yaitu setoran modal pemilik tetapi bukan berupa uang tunai. Nah, kadang kan pemilik menyetorkan peralatan, menyetorkan mesin. Nah, itu masukkan ke dalam jurnal umum. Yang kedua adalah pengambilan barang dagang oleh pemilik. Pemilik kan berhak ya mengambil barang dagangannya sendiri tanpa membayar. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah retur pembelian secara kredit. Yang keempat yaitu retur penjualan yang secara kredit. Nah, yang terakhir yaitu ketika ada kejadian pembelian harta tetapi dibayar menggunakan sistem setengah-setengah. Maksudnya itu ada sistem DP. Jadi misalnya membeli peralatan, sebagian dibayar secara tunai, sebagian juga dibayar secara kredit. Nah, agar lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh soalnya. Adapun bentuk dari jurnal umum, saya yakin ini sudah nggak asing buat kalian ya. Ada kolom untuk tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Karena memang semua sumber referensi menyatakan bahwa bentuk dari jurnal umum itu seperti ini. Nah, ini sudah saya hadirkan beberapa transaksi nanti yang akan kita catat ke dalam jurnal umum, tapi sebelumnya kita analisis dulu ya. Untuk tanggal 1 ini menjual barang dagang, kemudian ada syarat pembayarannya. Nah, ini jelas tidak. Ketika menjual kok secara kredit, maka dia masuk ke jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Maka nomor 1 ini tidak masuk ke dalam jurnal umum. Yang kedua, menerima kembali barang yang sudah dijual kepada toko idola. Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya juga, ketika menerima kembali, maka harus dicek transaksi sebelumnya itu secara tunai atau secara kredit. Karena ketika secara tunai, maka menerima kembali barang yang sudah dijual itu masuknya ke jurnal kas keluar atau JKK. Kita cek ya di toko yang sama, nah ini di tanggal 1 tadi, toko idola. Ternyata secara kredit penjualannya. Nah, berarti kalau secara kredit betul, penerimaan kembali ini masuk ke jurnal umum. Kemudian Nona Dewi memberikan tambahan modal berupa uang tunai 3 juta dan peralatan. Nah, ini ada peralatan di sini. Maka memang kejadian seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Lebih amannya masuk ke jurnal umum saja. Kemudian tanggal 4 membeli barang dagangan secara kredit. Nah, ini tidak masuk jurnal umum ya, karena membeli secara kredit itu masuk ke jurnal pembelian. Kemudian nomor 5 mengirim kembali barang yang sudah dibeli. Nah, ini kita cek transaksi sebelumnya di Toko Jaya itu secara tunai atau secara kredit. Kalau secara kredit berarti betul masuk ke jurnal umum. Nah, ini tanggal 4 Toko Jaya itu secara kredit pembeliannya. Berarti tanggal 5 ini masuk ke jurnal umum. Kemudian lagi kalau ada kata-kata nota debit dan nota kredit ini udah otomatis ya. Nota debit itu artinya retur pembelian secara kredit.
Kalau nota kredit itu adalah retur penjualan secara kredit. Nah, kalau ada kata-kata nota debit dan nota kredit seperti ini udah otomatis lah masuk ke jurnal umum. Tanggal 19, Nona Dewi mengambil barang dagangan untuk kepentingan pribadinya. Nah, karena yang diambil adalah barang dagangan, maka masuk ke jurnal umum. Tetapi kalau yang diambil adalah uang, maka masuknya kemana yo? Ke jurnal kas keluar atau JKK. Kemudian yang ke-22 membeli peralatan seharga 4 juta tetapi baru dibayar 1 juta. Nah, ini yang saya maksudkan tadi setengah-setengah. Membeli peralatan ada yang tunai 1 juta dan ada yang kredit 3 juta. Nah, kalau lebih amannya kejadian seperti ini memang dimasukkan ke dalam jurnal umum. Oke, sekarang kita masukkan ke jurnal umum ya. Kita mulai dari transaksi yang pertama tadi ya, yaitu pada tanggal 2, menerima kembali barang yang sudah dijual kepada toko idola. Nah, seperti biasa kita cek apakah transaksinya secara tunai atau kredit. Kalau secara kredit, dia memang masuk ke jurnal umum. Nah, ternyata pada toko idola ini memang secara kredit. Oleh karena itu, kita catat di sini di jurnal umum tanggalnya yaitu tanggal 2. Ini ya, tanggal 2. Karena ini menerima kembali barang yang sudah dijual, berarti nama akunnya adalah retur penjualan. Retur penjualan di sisi debit, kreditnya adalah piutang dagang. Angkanya sebesar tinggal kita tulis aja 200.000 ini. Kemudian di sisi piutang dagang ini kalau bisa kita tulis nama tokonya. Untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah postingnya nanti ke buku besar pembantu. Soal selanjutnya yaitu tanggal 3. Nona Dewi memberikan tambahan modal berupa uang tunai sebesar 3 juta dan peralatan 4 juta. Nah, berarti kas perusahaan bertambah, peralatannya juga bertambah. Kasnya bertambah 3 juta, peralatan 4 juta, kreditnya adalah modal. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5. Mengirim barang yang sudah dibeli dari toko Jaya karena rusak seharga 400.000. Nah, ini kalau seperti ini kita cek dulu. Ini secara tunai atau secara kredit. Transaksi sebelumnya itu tanggal 4. Nah, ini sama nama tokonya ya. Ternyata di toko Jaya secara kredit. Nah, berarti betul. Ini masuk ke jurnal umum. Karena ini barang yang sudah dibeli, dikembalikan, berarti kan barangnya berkurang. Maka retur pembeliannya di sisi kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah utang. Utang dagang. Sebesar 400.000. Kecil ya, saya besarkan nih. 14. Nah, jangan lupa ditulis nama tokonya urut dengan utang. Sama seperti tadi urut dengan piutang. Gunanya untuk mempermudah posting nanti ketika diposting ke buku besar pembantu. Selanjutnya transaksi tanggal 15. Dikirim nota debit. Nah, nota debit itu apa tadi? Retur pembelian, sama dengan kayak gini. Kalau seperti ini nggak usah ngecek transaksi sebelumnya, nggak apa-apa. Karena ini sudah pasti kredit. Transaksi sebelumnya pasti itu adalah kredit. Debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian. Jangan lupa nama tokonya ditulis ya. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17. Dikirim nota kredit. Nah, sama seperti nota debit tadi. Tanpa melihat transaksi sebelumnya nggak masalah. Karena nota kredit ini pasti retur penjualan secara kredit. Barang yang udah jual dikembalikan berarti barangnya bertambah. Retur penjualan di posisi debit, kreditnya adalah piutang dagang. Sejajar dengan piutang dagang ini saya tulis nama tokonya. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 19. Nona Dewi mengambil barang dagangan senilai 200.000 untuk kepentingan pribadinya. Mengambil untuk kepentingan pribadi itu namanya prive.
barang dagang ini kan seharusnya dijual kan. Nah, tapi karena diambil oleh Nona Dewi, maka barang dagangnya berkurang. Maka yang kita pakai adalah akun penjualan sebesar 200.000. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya, tanggal 22. Contoh tadi, membeli peralatan seharga 4 juta baru dibayar 1 juta. Maka peralatannya bertambah di posisi debit sebesar 4 juta, kreditnya adalah kas dan utang dagang sebesar 3 juta. Nah, kalau sudah selesai dijumlah, debit dan kredit posisinya harus sama atau seimbang. Nah, ini saya tampilkan secara utuh ya. Nah, debit dan kredit hasilnya harus sama. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, transaksi ini masuk ke jurnal khusus yang mana ataukah masuk jurnal umum, silahkan tanya di kolom komentar ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.